الفاتحة من يد القبول والرسول ومحمد رسول الله وسلم من شيخ المصالحين وأساتذة الأصول الفروعية وصلى الإمام وسلم رحمه الله وأن الله يتغشى من رحمه الله وأن الله يعين على بركاته من خشيته وعظمه وقوله وسر بدين الآخرة على الدنيا وعلى ما نوى يسر المصالح إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ba'd. Baik, kita langsung saja melanjutkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Di kitab saya di halaman 59. Mungkin di kawan-kawan itu halaman berapa? 40 berapa? 49 ya. Selisih 10 halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ma'a bihi wa bihi dawani nafa'ana bihi wa bi'ulumihi daraini. Ya, silakan saudara ketua, tunjuk ketua. Biar nunjuk. Ya, syafaat biar itu, syafaat biar menunjuk orang. Wa ammal ulum allati ya adalah wa ammal ulum allati la yuhmalu minha illa miqdaru makhsusin fa hiya ulum allati awradnaha fi furudil kifayati fa inna fi kulli ilmin minha iktisaran wa huwa al-aqal wa iktisaran wa huwa al-wasat wa wastiqsa'an wa ra'adzalika iktisadu la maradda lahu ila akhiril umur. Ya, cukup dulu. Apa artinya itu? Itu banget. Itu banget ya. Ada Ustaz Maulana dong. Masih ada Ustaz Ilham. Masya Allah. Masya Allah. Nah, Ustaz Yadi ada ya. Aman. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas atau beliau menyampaikan dalam buku ini, dalam kitab ini ada al-qismul madmum, ada juga al-qismul mahmud, ada yang tercela, ada yang terpuji. Nah, ini menjelaskan wa amal ulum allati la yuhmadu minha illa miqdarun makhsusun. Jadi bacanya na'man situ ya. Tidak itu Pak. Ada lagi jadi antara terpuji dan tercela itu dia tidak dipuji kecuali sekedarnya saja, tidak dicela juga karena dia memang tidak tercela, tapi tidak dipuji kecuali sekedarnya saja. Nah, maksudnya itu adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan hal-hal yang bersifat fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu maksud sini kan kawai orang lain menggawe gitu maksudnya. Tidak dibutuhkan oleh setiap individu karena bersifat fardhu kifayah.
Nah sampai situ aja sih menjelaskan. Jadi ada ilmu yang madmum, ada yang mahmud. Nah ada juga mahmud, tapi mahmudnya itu lain mahmud adalah mahmudnya di situ tidak dipuji kecuali sekedarnya saja. Beliau menyebutnya adalah fardu kifayah. Fa inna fi kulli ilmin minha iqtisaran wa huwa al-aqal. Apa maksudnya itu? Setiap cabang ilmu atau setiap ilmu itu minha iqtisaran, ada yang minimalis sifatnya, wa huwa al-aqal, dan itu yang minimal, itu paling sedikit kita kejar. Jadi ada ilmu itu yang simple banget gitu kan, tapi itu minimal yang kita ketahui. Misalnya fardhu ain gitu ya. Nah, minimal kita tahu fardhu ain itu apa yang bersifat fardhu ain. Misalnya kita ya yang paling sederhana saja tata cara sholat misalnya, karena sholat fardhu ain. Nah, jadi untuk membandingkan, misalnya kita belajar mengelola jenazah dengan belajar tata cara sholat subuh misalnya, mana yang lebih didahulukan? Tentu tata cara sholat subuh, karena itu fardhu ain. Kalau fardhu kifayahnya, bagus saya untuk sekedar tahu, tapi nanti kuati dulu fardhu ain, maksud beliau mungkin begitu. Nanti ada penjelasan itu di bawah. Jadi ada cabang ilmu itu yang sangat simpel dan itu minimal untuk diketahui oleh setiap individu. Waqtisad dan wahwal wasat, tapi ada juga yang lebih tinggi daripada yang akal tadi. Iqtisad di situ maksudnya tengah-tengah. Iqtisad itu kan kata-kata sederhana. Sederhana itu kada sugih, kada juga marat, ya Allah, tidak miskin tapi tidak juga kaya. Nah, iqtisad itu berada di tengah-tengah. Wahwal wasat tuh di sini. Ya, itu sedang. Artinya ada memang level-level yang sedang-sedang. Kayak kita ini ada orang bungul kada pintar kada juga. Nah, benar adalah yang paling depan menyaksikan namanya, mengamati masakan India Yaman benar. Buat paling depan. Ya maksudnya bungul kada pintar kada. Nah, itu mungkin ikhtisad di situ ya. Kita ini insya Allah bukan ya disambat pintar benar kada juga, tapi insya Allah kada bungul juga. Itu wasat ya, tengah-tengah, artinya sadang-sadangnya. Ada juga istiqsaan, ada yang lebih tinggi, maksudnya alim gitu kan. Istiqsa itu maksudnya dalam, alim gitu. Wara'a dzalikal iqtisad, posisinya ya lebih tinggi daripada. Jadi wara'a dzalikal iqtisad maksudnya itu di atas melampaui iqtisad tadi levelnya. Itu kita yang mengukurnya, kira-kira tuh masing-masing individu bisa mengukurnya. Atau orang lain bisa juga, terserah ya. Orang selama mendengarkan Sayyidin memaparkan sesuatu hingga situ-situ Jepang. Nah, jadi kalau diukur seperti kita belajar dengan penjelasannya kan kayak itu aja kan. Ada bisa kita menyebutkan lain-lain karena wawasannya terbatas hingga banjir-banjir sini aja. Coba bandingkan dengan guru yang lain misalnya. Kalau Ustaz Asbihani, sudah luar biasa berbicara tentang keadaan di Timur Tengah, karena sih itu masih di Madinah. Berkisah tentang, karena memang sih termasuk istiqsa itu. Ini kalau di sini kan la maradda lahu ila akhiril amal. Ya, jadi tidak ada batas bagi orang yang istiqsa itu, tidak bisa dibatasi dengan umur, karena memang orang-orang yang istiqsa itu dia tidak mau hidupnya itu dibatasi oleh hal-hal yang dianggap menghabiskan umur pada sesuatu yang tidak bermanfaat.
Maka kayak caranya sampai akhir hayatnya itu adalah istiqsal, memperdalam ilmu. Fakun ahada rajulain, lanjutnya. Fakun ahada rajulain imma, barangnya siapa kamu aja bermikrofon karena ada apa? Tadi siapa yang baca tadi? Tunjuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fakun ahada rajulaini imma mashghulan bi nafsik wa imma mutafarriqan li ghairik ba'dal faraghi min nafsik wa iyyaka an tashtagila bima yuslihu ghairuka qabla islahi nafsika fa in kuntal mashghula bi nafsika fala tashtaghilu illa bil ilmi alladhi huwa fardun 'alaika bihasbi ma yaqtadihi haluka. Oke, cukup. Coba apa maksudnya itu? Jelas jawab. Fakun ahada rajulaini, jadilah salah satu di antara dua orang rajul. Rajul itu ya seorang lelaki yang bujur-bujur pejantan lah ya Allah. Jadilah di antara dua dari pejantan tangguh berikut ini. Imam mashghulan bi nafsik. Pertama, ya sibuk memperkaya wawasan bagi diri sendiri. Atau mutafarriqan li ghairika, sibuk mengajarkan orang lain. Tapi dengan syarat ba'dal faraghi min nafsik, sesudah ada jeda, ada kekosongan dari dirimu. Maksudnya sesudah kita selesai memberikan wawasan Jakarta bahasanya Tuhan, kita nih menjejali diri kita dengan ilmu. Kira-kira hibah separuh kita bagi ke kawan. Mungkin seperti itulah perumpamaan. Tapi kita membagi ke kawan itu sesudah kita selesai menyelesaikan ilmu yang kita kaji. Wa iyyaka an tastaqila bima yaslihu ghairaka qabla islahi nafsik. Hati-hati, jangan sampai kita berdahulu melajari orang sementara kita belum matang dalam mempelajarinya. Nah, ini peringatan juga buat saya ya. Kisah-kisah nak melajari hubungan bian, tapi kada sobat mempelajari seorang. Makanya jangan dianggap gampang-gampang juga. Dikira gampang melajari nanti ini kan. Ya harus mutalaah dulu. Seminggu, 2 minggu dulu, bahkan bulan-bulan sebelumnya kita sudah mutalaah banyak. Ada redaksi-redaksi tidak paham, saya ikuti kajian-kajian di mana-mana. Kan sekarang ngaji tidak mesti kita datang ke majelis juga lah, karena sibuk di manjar lah. Saya kalau dari Senin sampai Jumat itu full ngantor, samping ngajar, ngantor kan. Nah, Jumat Sabtu ini meskipun libur sebetulnya, tapi ngajar itu di pasca. Ada jam ngajar juga, tapi nanti siang. Jadi hampir tidak ada liburnya. Maka waktu saya mengkaji ini itu sebetulnya terbatas doang. Tapi harus saya paksa. Ini bukan berarti menguya-gawian ada ini. Karena ini tadi, iyyaka an tastaqila bima yaslihu ghairu qabla islahi nafsi. Jangan
melajari sesuatu yang kita sebelumnya tidak pernah pelajari, kecuali kita ini hamba yang dipilih Allah mendapatkan ilmu laduni. Nah, itu lain kisahnya ya Allah. Tiba-tiba kita cerdas, tiba-tiba kita pintar. Ada di sini di Banjar ini ada juga apa itu? Memang sini dapat karunia dari Allah semacam ilmu laduni itu. Pengajian di Mahliga ya, ngajinya tafsir Jalalain. Saya belum pernah mengikuti, tapi saya mendengar informasinya itu. Bahwa ngaji Lon Sidin itu orangnya memang tidak mau dikenal, dan Sidin biasa-biasa aja. Waktu Sidin di pondok di Al-Falah dulu, kada terlalu ya dianggap bintang ujar, karena belum ketahui kisahnya, tapi itu informasinya bahwa Sidin itu entah mu'alaf atau tidak, tapi yang jelas tidak kelihatan cerdas atau tidak kelihatan apa ya, kisahnya tuh kayak ini. Kemungkinan besar kalau benar ini informasinya, Sidin itu dari non muslim awalnya, masuk Islam, belajar ke pondok, nah tapi tiba-tiba bisa menyerap beragam ilmu itu. Dan lawas Sidin setelah tamat di pondok itu ya kada mau ngajar aja, tapi karena banyak kawan-kawan Sidin yang tahu kualitas Sidin, digasak-gasak pun mau Sidin buka majelis. Dia sekarang lumayan ramai setiap malam Rabu kalau tidak salah di daerah Mahligai 47 itu, yang ada waktu-waktu cari-carinya. Bukan Al-Falah, alumni Al-Falah kalian harus tahu, ada senior bikin pian itu yang hebat itu. Ya, pengajiannya itu di rumah Sidin kalau nggak salah kan. Nah itu kalau informasi yang saya dapat ini termasuk mungkin ya adalah yang dapat ilmu laduni. Karena apa? Fa in kuntal masghulu bi nafsik wa la tastaghil illa bil 'ilmi alladhi huwa fardhu 'ain 'alaik bihasbi ma yaqtadihi yaqtadihi haluka. Fa in kuntal masghulu bi nafsik, apabila engkau menyibukkan diri dengan ilmu yang sedang engkau kaji, maka Sidin jangan memilih sibuk dengan ilmu kecuali ilmu itu yang fardhu ain, yang sesuai dengan kondisi kita. Kalau sudah pernah belajar ilmu sholat misalnya, tata cara sholat, fikih dasar gitu kan, aku sudah tahu usah belajar yang itu aja. Kalau hendak yang lain-lainnya, begitulah kira-kira. Maksudnya berjenjang, tapi yang fardu ain saja. Kalau sudah mungkin hanya yang fardu kifayah, ada apa kita ketahui. Fardu kifayah itu ya jangan juga abaikan. Fardu kifayah itu kan ada juga orang lain bisa menyelenggarakan jenazah, itu kewajiban kita kalau berpaham. Bagi mahasiswa lah, karena kan di Kiaurang di Mahat nih, kira-kira bisa lah di Kiaurang. Nang diingatkan tenang, nang psikoteria lah. Kalau dulu tuh emang fardu kifayah tuh ada amplopnya emang. Itu memotivasi juga. Lumayan ya. Mahasiswa semangat lah. Nah di sini Sidin menyebut Allah ma yata'allaqu minhu bil a'mali adh-dhahirati min ta'allumi as-salati wa taharati was-shaum. Jadi yang fardu itu yang berhubungan dengan amal-amal yang zahir, di antaranya adalah belajar tata cara salat, tata cara taharah, tata cara berpuasa. Lanjut lagi, wa innamal ahamu alladhi ahmalahu al-kull. Wa innama ahammu alladhi ahmalahu al-kullu ilmu sifatil qalbi wa ma yuhmalu minha wa ma yudammu illa yanqahu basharun an sifatil madmuma
minal ausi wal hasadi wal riyai wal kibri wal ujubi wa akhwatiha wa jami'u dzalika muhlikatun wa ihmaluha ma'a ishtighali bil a'mal adh-dhahirati yudahil ishtighala bi qara'i adh-dhahirati bi qara'i adh-dhahiril badani bittila'i dhahiril badani 'inda at-ta'addi bil jarbi wad damami wat tahawan bi ikhrajil maddati bil qasdi wal ishali. Oke, cukup dari situ. Apa tahu guru? Dan ada ilmu yang terpenting, yang paling penting yang disia-siakan oleh orang-orang adalah ilmu tentang sifat-sifat hati, dan yang terpuji dari hati tadi dan yang tercela. Karena tidak ada manusia yang terlepas dari sifat-sifat yang tercela daripada hirsun, dengki, tomak, hasad, dengki, waria, wal kibri, sombong, ujub dan saudari-saudarinya. Ya. Dan semua itu membinasakan, menyia-nyiakannya dengan menyibukkan amal-amal yang nampak dan menyia-nyiakan kewajiban tadi serta mementingkan amal-amal yang zahir, sama halnya dengan menyibukkan perbuatan zahir tadi dipolai. Tila tuh cat lah sebetulnya, cat zahirul badan, memapai, mau pakai salap gitu, salap. Ya, tila tidak kan, yang nampak di badan ketika menderita penyakit. Apa tuh? Jarok tuh apa? Sangkati itu nah jarok. Sangkati. Bahasa Indonesia mungkin kudis. Penyakit kulit lah. Jarok. Kami di Gontor jarban. Itu untuk menyambat penyakit kudis itu ya jarban. Damamil itu damak dari dumal. Apa tuh? Bisul. Dan wat tahawun mengeluarkan benda penyakit dari tubuh dengan bekam dan ishal bil qasdi wal ishal. Jadi itu metode penyembuhan ya. Maksudnya di sini jadi tadi tentang ilmu dengan amal-amal yang zahir. Amal zahir itu ya amal yang kita sholat, kita taharah, kita puasa. Tetapi justru yang lebih penting lagi daripada amal-amal yang zahir itu adalah, dan ini sering dilupakan banyak orang, ilmu sifatil qalbi. Jadi melibatkan kolbu dalam menjalankan amal-amal yang zahir tadi. Kita sholat gitu kan, memang kita tidak dituntut untuk khusyuk kan? Tidak ada syarat sah itu harus khusyuk. Tetapi bagi yang level-level tertentu yang sudah belajar macam-macam, masa kita bertahan pada gerak fisik saja gitu kan? Gerak fisik ya kita bejungkir balik gitu aja. Karena kenapa kita bisa seperti itu? Tapi bagi sebagian tidak masalah. Kalau kampanye Gus Baha itu kan, yang penting orang mau sholat dan ingatlah kata Gus Baha itu, bahwa peristiwa sujud itu adalah peristiwa yang harus dibanggakan gitu kan. Meskipun ya kita mungkin menjalani sujud itu juga tidak khusyuk.
Oke, itu kita benarkan juga ya, itu minimal lah. Itu kalau tadi ya al-aqal tadi minimalis begitu. Nah, tapi kalau ingin iktisad dikit ya kita berusaha misalnya melibatkan kolbu, meskipun kolbu kita masih bolak-balik gitu kan, karena hatinya terikat kemana-mana gitu. Itu masih iktisad. Kalau sudah istiqsa, nah level yang lebih tinggi lagi, orang dia bisa sholat khusyuk gitu kan, meskipun ya tidak harus juga pelatihan sholat khusyuk. Karena ya sah-sah saja sih, ya ada orang yang memang melakukan itu, tidak masalah juga. Nah, tapi Imam Ghazali memang mementingkan itu jadi karena ada hal-hal yang sebetulnya kita menjadi sia-sia karena kadang melibatkan kolbu ini. Sifat kolbu itu ada yang terpuji, ada yang tercela juga. Nah, bagaimana menyisipi yang terpuji itu gitu. Idza yanfaqu basyarun 'ala sifatil madhumah. Karena kenapa melibatkan hati itu penting? Karena jangan sampai ketika kita beribadah itu kita masih menempel pada diri kita dan itu tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Karena itu bagian dari kemanusiaan kita adalah sifat yang tercela di antaranya al-hirs. Misla al-hirsi, min al-hirsi, tamak. Sikap tamak itu bisalah kita hindari. Kalau kita hindari mungkin susah, tapi kalau kita minimalisir dengan melibatkan kolbu, punya kesadaran di dalam hati bahwa sikap tamak itu tidak baik, misalnya, maka itu bisa diminimalisir. Hasad juga begitu, iri, dengki, ria, minta dilihat orang, kiber, sombong, ujub, ya membangga-banggakan diri, wa akhwatiha dan saudara-saudarinya lah yang begitu ya, penyakit-penyakit hati itu. Itu semua jasidin wa jami'u dzalika muhlikatun, itu semua perusak amal. Sehingga kalau dalam konteks puasa kan masyhur sekali lain kam min shaimin atau rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa karena hatinya tidak terlibat di situ. Indra-indra yang lain tidak dimaksimalkan untuk mengontrol dirinya. Dia memang bisa menahan lapar dan hausnya, menahan tidak berhubungan badan dengan pasangannya, tetapi dia tidak bisa mengontrol matanya dari melihat hal-hal yang tidak dibenarkan, tidak bisa mengontrol yang lainnya, indra-indra yang lain, pendengaran, kaki, tangan dan seterusnya. Nah, wa ihmaluha minal wajib. Kalau di tempat saya ada wa ihmaluha minal wajibat. Maksudnya mengabaikan penyakit-penyakit hati itu adalah kewajiban. Ma'ana al-istighala bil a'mal adh-dhahirah yudahi al-istighala bi tila'in zahiril badan inda ta'addi bil jarab wal damam bil tahawul bil kharajil madah bil fasli wal isham. Karena orang yang sibuk dengan amal-amal yang zahir saja itu sama jadi seumpama orang yang sibuk mengobati penyakit apa tadi sangkadinya lah, lawan bisulnya itu dengan cara mengoleskan salep di seluruh badan. Padahal seharusnya, nah, dan di saat yang sama dia mengabaikan apa? Ikhrajil maddah. Maddah di situ kan sumber penyakitnya itu, maksudnya. Dengan cara apa? Dengan fasad bil fasdi. Fasdi itu al-hijamah juga sama. Apa hijamah itu? Bekam. Tapi al-fasdu ini secara spesifik dia tidak mengambil darah kotor yang ada di badan, misalnya bagian-bagian tertentu di bagian belakang badan, tapi al-fasdu itu kalau ada salah hanya mengambil di urat-urat atau apa bahasa urat nadi-nadi gitu nah, tapi di bagian-bagian tertentu di batis biasanya. Itu yang diambilnya.
tapi metodenya sama pada pengambilan darah kotor. Ishal itu cuci perut, dan cuci perut itu mungkin apa, kayak gurah tuh lah. Gurah itu kan bujurnya dimasukkan hanya di lewat tenggorokan. Tetapi begitu benda itu masuk lewat tenggorokan dan hidung, wah, yang ada di perut semuanya menyeruak keluar. Nah, itu bagian dari cuci perut, al-ishal. Jadi maksud sidin, jangan hanya sekedar mengobati di bagian luarnya saja, tapi yang paling penting, karena penyakit-penyakit kudis dan bisul tadi itu kemungkinan besar itu karena darah kita kotor. Maka darah kotor ini yang dibersihkan, bukan kulit yang dipoles-poles. Nah, ini seumpama begitu. Jadi orang yang sibuk dengan amal yang zahir saja, itunya modelnya kayaknya hanya berusaha memperbaiki kulit bagian luar, sementara sumber penyakitnya itu adalah darah di bagian dalam tubuh. Nah, darah inilah yang seharusnya diobati, yang diterapi. Itu kira-kira maksudnya. Wahasyiatul ulama, seburuk-buruk ulama atau label ulama yang agak konotasinya agak buruk gitu ya. Dia yushiruna bil a'malil zahirati kama yushirul at-turqiyatu minal atibba'i bitilai zahiril badan. Ulama yang buruk itu lebih suka menggiring orang dengan amal-amal yang zahir. Itu sama jadi seperti at-turqiyah minal atibba. Orang-orang yang ada di pinggir jalan dari kalangan tabib-tabib, atau sini menyebutnya mungkin tabib-tabib yang ada di pinggir jalan, nah, dengan cara mengusahakan salaf. Jadi modelnya orang alim tapi banyak mengajarkan fikih-fikih luaran saja, itu sama jadi dengan orang yang berdagang salaf di pinggir jalan, hanya ingin membersihi atau menyembuhkan bagian luarnya saja. Wa ulama'ul akhirati la yushiruna illa bitathhiril batin. Berbeda dengan ulama akhirat. Jadi mereka tidak akan menggiring kecuali dengan penyucian bagian dalam. Wa qat'i mawadis syarri, dan juga kayak apa caranya bisa memotong sumber-sumber atau materi-materi yang bersifat buruk. Bi'ifsadi manabatiha, dengan cara merusak sumber tumbuhnya atau akar tempat tumbuhnya. Jadi nanti rusak tuh akar-akar atau benih-benihnya, benih-benih penyakit hati tadi. Wa qal'i magharisiha minal qalbi, dan juga mencabuti akar-akarnya. Kalau tadi itu merusak pertumbuhannya, dan ini yang kedua, wa qal'i magharisiha minal qalbi, mencabuti akar tumbuhnya dari kalbu. Begitu ada rasa hirs gitu kan, langsung ditanggulangi. Apa ya cara menanggulanginya tuh? Yang pertama tentu saja dengan wawasan, dengan ilmu. Karena semua bisa kita bangun dengan pemahaman-pemahaman. Nah, selanjutnya itu mungkin dalam dunia tarekat itu dibantu dengan riyadhah. Wa innama faza'al aktsarun ila al-a'mali adh-dhahirati an tathhiril qulub li suhulati a'malil jawarih wa istis'abi a'malil qulub. Kenapa kebanyakan ulama-ulama yang spesialis amal yang zahir saja itu lebih mengajarkan atau menakutani orang dengan pekerjaan-pekerjaan yang zahir ketimbang membersihkan qulub, membersihkan hati? Kenapa itu terjadi? Karena lisuhulati amal jawarih, karena amal-amal yang tampak ini mudah. Sedangkan amal al-qulub itu istis'ab, susah.
Jadi ya memang yang zahir-zahir itu nyaman ya gitu menilai kan. Apalagi kalau kita ini memang dididik dari halus itu sudah terbiasa mencari kambing hitam. Ya Allah, anak tuh nah tergugur umpamanya anak usia 3 tahun atau 2 tahun tergugur dari permainan sepeda. Itu kuitannya biasanya apa? Memukul-mukul sepedanya. Nakal sepeda nih ya, menggugurkan anaknya Allah di. Jadi kadang mau menyalahkan anak atau tidak mau mengajarkan anak bahwa jatuh bangun dalam kehidupan itu biasa. Kita kan lebih suka mencari kambing hitam, ya lah. Sepeda lah kita sariki, ya. Pun anak tahan tihang kita sariki. Tahan kurang apalagi anak orang kita mamai. Selalu mencari kambing hitam. Padahal cara edukasi yang bagus buat anak itu adalah ya kita terbuka saja bahwa dalam kehidupan itu ikan tergugur-gugur itu biasa. Dijahili orang itu mesti akan terjadi juga, meskipun dengan tempat dan keadaan yang berbeda. Yang ada paham juga kanakannya, yang lebih senang karena kita ingin segera menyelesaikan supaya anak ini tidak menangis lama kan gitu. Akhirnya kita cari-cari kambing itu. Ya itu karena kita terbiasa dengan amal-amal yang zahir itu. Jadi penilaian-penilaian kita itu yang jelas-jelas itu. Kasihan kambing itu lah. Kambing hitam. Adalah istilah-istilah binatang lain yang kita gunakan. Buaya darat yang mana itu. Tuh siapa di sini? Yang punya label itu. Betunjulan, iya dan ada jantan juga, pejantan tangguh, ada juga. Tapi pejantan tangguh itu ada binatangnya lah. Kalau tikus kantor, ada orang, ada. Tadi buaya darat, tikus kantor, banyak nih yang kalau tahu apa kami jadi binatang timbul. Baung, nah, iwak, kasihan benar iwak baung. Padahal larang lah baung. Apalagi kalau kita Banjar apa yang biasa? Mensapa paling ada juga bang lah sayur ya Allah, rabah waluh jalan. Itu untuk bidang buah lah. Ya itulah. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah politik akan ada lagi ada kampret, ada cebong, ada lagi yang apa kadrun gurun. Ya Allah kan. Gimana netizen Indonesia ya. Bisa pulang tuh. Nah, di situ letak perbedaan Jazilin antara ulama dunia dan ulama akhirat. Kalau ulama dunia itu ya hanya menilai yang bagian-bagian. Tapi kita jangan juga menyalah-nyalahkan juga lah, karena metode dakwah orang itu beda-beda. Ada yang metode dakwahnya tadi yang minimalis, tergantung siapa yang didakwahi. Kalau mendakwahi orang-orang awam ya memang yang apal tadi ya, yang minimalis itu saja. Jadi jangan mereka dibebani dengan wah sholat berpian ini tidak diterima. Kenapa? Karena takbirnya dia khusyuk misalnya kan. Nah ini kan akhirnya orang bukan mau sholat, nantinya malah pergi dari sholat. Jadi segmennya harus kita pahami siapa yang sedang kita ajak untuk berbicara. Jadi kalau sudah level buan guru kayak buan pian ini tidak apa-apa disisipi dengan ilmu akhirat itu kan, karena yang zohir itu sudah tahu yang zohir itu menggawinya sudah sebentar. Ada di sini kan sembahyang lah, ada dakwah, kecuali nya haid kan. Mun haid bukan sebelah haid kan. Amun buktian bertahan kada bijilbab ini. Maka karena sudah dari kebiasaan kita dengan amal-amal yang zahir, kita sisipi yang batin-batin sedikit-sedikit.
supaya naik tingkat lah dikit kan. Nah kalau kita dakwah ke masyarakat umum ya jangan juga kita langsung menghakimi seperti itu. Jadi ada segmennya. Jadi itu yang membuat itu tidak tersampaikan karena lebih nyaman aja kita berbanding masalah tentang zahir-zahir daripada yang batin-batin. Kama yafza'u ila tila'i dhahiri man yastas'ibu syurbal adwiyatil murrah. Jadi orang-orang yang menakutani bahwa amal-amal yang zahir itu lebih utama daripada amal-amal yang batin. Kan selain karena menyampaikan amal yang zahir itu lebih mudah dan susahnya menjelaskan tentang amal-amal yang batin, itu setara jadi seumpama orang yang menakutani, seumpama orang yang tabib yang berjualan salak tadi menakutani orang yang hendak minum obat dengan alasan obat itu pahit. Daripada biar minum obat ini tapi pahit ya, baik pakai salak ulun ini aja ya. Padahal obat yang pahit itu yang lebih cepat menyembuhkan daripada salak yang dijual si tabib tadi. Fala yazalu yat'ab, maka hasilnya itu tetap baik kayak itu. Fala yazalu yat'abu fit tilai, dia hanya sibuk dan menghabiskan tenaganya dalam berjualan salak. Sementara wa yazilu fil mawad, sementara penyakitnya semakin bertambah. Wa tatadha'afu bil amrad, dan berlipat-lipat lagi penyakitnya. Maksudnya yazilu fil mawad, bertambah lagi materi sangkadi dan bisulnya. Wa tatadha'afu bil amrad, dan penderitaannya juga menjadi berlipat. Fa in kunta muridan lil akhirah wa taliban lin najat wa hariban min al halak al abadi fashtagil bi 'ilmi al 'ilal al batinati wa 'ilajiha 'ala ma fassalnahu fi rub'il muhlikat. Namun hendak tahu jadi kayak caranya tadi mengejar akhirat, menggapai keselamatan, terhindar dari kehancuran yang abadi, maka kejarlah ilmu-ilmu cacatnya hal-hal yang batin, dan cara menanggulanginya itu yang kami sudah bentangkan itu di Rubu'il Muhlikat. Ada Rubu' Al-Muhlikat, jadi jilid 3 lah Al-Muhlikat. Summa yanjaru bikadzalika ila al-maqamatil mahmudati al-madhkurati fi rubu'il munjiyat la mahala. Kemudian akan lebih sempurna lagi. Jadi sesudah kita diajarkan menghindari hal-hal yang merusak batin, maka dikejar dengan isi-isi yang terpuji supaya tergantikan yang muhlikat itu dengan rubu'il munjiyat, hal-hal yang menyelamatkan. Fa innal qalba idza farigha min al-malbumi inta'a bil mahmudi. Karena qalbu itu jadi setelah dikosongkan dari hal-hal yang tercela, maka dia dengan sendirinya akan diisi dengan hal-hal yang terpuji. Nah, makanya seyogianya kita belajar yang Rubu'ul Muhlikat juga, nanti hanya belajar Rubu'ul Munjiyat. Berarti jilid 3, jilid 4 ya. Ini hanya jilid 1 aja, hanya seperempatnya gini, belum sobat ini. Oh, dari 400 halaman, 472 hanya 59. Ujungnya 400 aja belum lagi. Ya, buat biar bisa belajar melanjutkan sendiri. Yang penting kita belajar di sini ini kan mengkaji gaya bahasa yang Ghazali. Bilanya paham sudah gaya bahasa sini, kita membaca seorang lancar ya.
Anggap menghafal, biar menghafal itu hafal surah Al-Baqarah. Begitu hafal surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan seterusnya itu lebih mudah. Jangan gitu lah. Dari yang mudah dulu. Wal arda idza naqiyat min al hashish nabata fiha asnafuz zar'i war riyahi. Maka itu juga ada hanya qalbu yang apabila kosong dari perbuatan tercela kemudian terisi dengan hal-hal yang terpuji. Tanah juga, bentangan tanah apabila dia bersih daripada rerumputan, maka yang tumbuh di atasnya kemudian asnaf, beragam ya, beragam tumbuhan dan juga riyahin, bunga-bunga yang wangi. Wa illam tafruq min dzalika lam tanbut dzaka. Karena kalau tidak ada yang dikosongkan dari sebuah kawasan, maka tidak akan tumbuh dari kawasan itu tumbuhan yang lainnya. Jadi syarat anak tumbuh yang lain harus dipadamkan dulu yang lain. Nah, kayak kita ini kan orang hendak menumbuhkan, sekira menumbuhkan benih yang bagus, mungkin harus menghilangkan dulu tumbuhan-tumbuhan rerumputan yang ada, lalu melakukan pembakaran hutan. Tapi sayangnya bakar itu karena bisa mengontrol. Begitunya membakar tuh bakarlah yang lain-lain juga yang di luar kekuasaannya. Fa ilam tafruq min dzalika lam tamuddaka. Itu pun lah karhutla, iya kan? Karhutla maksudnya pembakaran hutan dan lahan. Tetapi kita harus sadar juga kan, kalau di Al-Quran itu kan dikatakan apa? Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Itu kalau diulas arti makna ayatnya itu ada kaitannya dengan karhutla itu. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdar, yang menjadikan asy-syajaril akhdar itu tidak hanya pohon ya, tapi apapun tumbuhan yang hijau atau bahasa lain itu dan klorofil, hijau daun itu. Naran, kandungan api di dalamnya. Fa idza antum minhu tuqidun, dan darinya itulah kalian menyalakan api. Makanya batu bara itu sebenarnya apa? Fosil-fosil apa? Tumbuhan dan kayu-kayu kan. Dari batu bara itu kemudian kita menyalakan apapun, termasuk listrik ini kan sumbernya dari batu bara. Jadi kalau tidak dibakar pun pada kondisi-kondisi tertentu dengan suhu atau cuaca yang begitu terik, itu lahan-lahan gambut itu mudah terbakar memang karena kandungan gasnya kuat di bawahnya. Makanya kadang heran kan kita misalnya berjalan, ini aneh Pak di sini dibakar ya kan? Kenapa di bawahnya itu jelas pertama tidak ada sedang membuka lahan, kemudian di atasnya itu jelas sekali ada tiang-tiang listrik dan kabel-kabel listrik. Ini kalau orang membakar di sini bunuh diri sebetulnya. Si ampun tanah itu. Jadi ada kemungkinan itu memang terbakar dengan sendirinya. Saking kuatnya gas yang ada di bawah, dan juga karena memang ada bantuan dari teriknya matahari. Ya itu mungkin kita cukupkan ya. Wa illam tafruq min dzalika lam tambut dzaka. Nah, dikatakan di situ. Dan kita akhiri dengan hamdalah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa waffir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa waffir lana ma madha ya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi